Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ke daerah Bandung dari tahun berapa, Habib? Awal mula ke Bandung mulai tahun 2009. 2009. Iya, 2009. Jadi menjadi anggota langsung. Menjadi anggota langsung. Jadi saya heran, Habib jadi anggota TNI, ini nggak boleh disebut ya? Apa-apa kan? Aja. Itu hal yang aneh. Pertimbangannya apa gimana? Dari orang tua atau dari Habib sendiri? Cita-cita sih Pak Haji. Dari Cita-cita. kecil itu sudah cita-cita menjadi seorang militer. Cita-cita Itu ya? berawal mula dari orang kampung yang di depan rumahnya itu punya sungai kecil yang tiap mungkin sebulan sekali itu akan dirayap gitu di sungai itu. Disitulah awal mulanya keinginan menjadi seorang militer itu yang kuat gitu. Jadi aneh bagi kita, seorang Habib berkenan dia jadi anggota militer. Tapi yang kita obrolkan bukan itu Bib ya saat ini ya. Iya siap. Begini Bib, agama Islam patokannya kan Al-Quran dan hadis. Menurut saya sudah ilmuwan di situ komplit semua. Tapi saat ini kita fakta ya bahwa ekonomi dan teknologi Muslim itu tidak terlalu menguasai. Itu menurut Habib gimana itu? Perkembangan zaman Pak Haji yang mungkin kenapa seorang Muslim itu maaf ya terbelakang. Nah, sudah jelas dalam satu hadis menyatakan apabila seorang Muslim itu adalah haknya akhirat. Nah, di luar itu yang memiliki hal bab dunia itu ya maaf ya kebanyakan orang di luar Muslim. Kenapa sebagai seperti itu? Banyak hal seperti zaman Rasulullah ya yang awalnya rata-rata seperti Utsman bin Affan, orang yang paling terkaya di zamannya itu habis-habisan untuk membela ya, bahkan sampai mau meninggal pun beliau tidak mau meninggalkan hartanya. Nah, itulah Islam ya, yang ditinggalkan turun-temurun sampai zaman saat ini yang memiliki birokrasi yang kuat nih seperti pengusaha-pengusaha justru ya maaf itu rata-rata di luar seorang Muslim ya. Itulah kenapa yang dibilang hadis sahih itu bahwa seorang Muslim ini hampir 80% itu dia tidak menguasai bab dunia. Nggak menguasai Ya, karena mereka fokus untuk beribadah. terus beribadah ya. Iya, insya Allah itu seperti itu Pak Haji. Karena tapi kan tetap ini peradaban kan harus berkembang. Betul. Peradaban kalau seandainya nggak berkembang nanti selamanya orang pakai onta atau pakai kuda. Justru seorang yang Muslim ya, ketika dia memiliki harta yang lebih, dia akan selalu bergejolak dalam hatinya. Bergejolak. Nah, kenapa? Harta itu akan amanah tidak? Ya. Apalagi seorang Muslim yang benar-benar dekat kepada Rasulnya, kepada Tuhannya, ketika satu memilih jabatan, kedua memiliki harta yang lebih. Nah, di saat itulah seorang Muslim yang insya Allah keimanannya kuat dan tangguh, dia akan bergejolak hatinya. Apakah saya akan melanjutkan cinta kepada dunia? Apakah saya harus cinta kepada akhirat? Pertanyaannya kalau kita kan ada istilah hubud dunia atau suhud dunia ya. Itu kalau tidak cinta dunia apakah dia berarti tidak punya dunia? Tidak, karena Rasulullah pernah mengatakan kerjakanlah duniamu, maka insya Allah akhirat pun akan kamu dapat. Gitu. Kalau kita beribadah tanpa bekerja, nah, itu yang salah. Justru Rasulullah menyalahkan hal seperti itu. Gitu. Cuman hanya saja banyak sebagian seorang Muslim
mengalahkan kata-kata tersebut, ibadahnya yang kuat tapi dunia tidak. Nah, bukan saya mengajarkan untuk tidak rajin beribadah, tidak. Ya. Seorang yang rajin beribadah, bagaimana akan khusyuk kalau dia tidak punya harta? Bagaimana nanti ketika dia ingin bersedekah ataupun ingin berbagi hartanya, namun dia tidak memiliki harta? Orang banyak yang melarat, banyak orang yang jatuh dalam jalan yang Allah ridhoi. Kenapa? Harta. Kalau dia insya Allah memiliki harta yang cukup, insya Allah ibadahnya pun Tenang, tenang, Pak Haji. Seperti itu, Pak Haji. Gini, saya melihat lah ya beberapa banyak santri-santri apa gitu. Cuma kadang-kadang kalau itu, mohon maaf, ada persepsi kalau santri itu etos kerjanya itu agak kurang gitu kan. Sedangkan mungkin di Al-Quran Allah mengatakan waj'alna nahara ma'asha, jadi diciptakan siang untuk mencari penghidupan gitu kan. Cuma kadang-kadang ya kurang semangat gitu. Jadi sedangkan dia harus hidup gitu. Itu gimana? Mungkin itu kembali sama diri sendiri perorangan. Kalau kita mengikuti apa yang disunnahkan oleh Nabi, dari pagi sampai sore sampai petang itu kita wajib untuk bekerja. Ya. Sedangkan malam kita gunakan untuk istirahat. Nah, banyak hal yang digunakan ketika beristirahat ini kebanyakan untuk beribadah. Nah, cuman hanya saya di sini dibalik-balik gitu. Kadang-kadang pagi sampai sore kerja enggak, ya kan? Mungkin siar dakwah iya, tapi kembali lagi kepada diri sendiri, pasti akan butuh namanya sebuah harta. Nah, itu yang kadang-kadang banyak menyimpang, butuh pertolongan orang tapi diri sendiri tidak mau berusaha. Nah, orang akan tenang dan mampu mengatur waktunya ketika dia sudah merasa sudah mentok. Pagi sampai sore mestinya bekerja, dia tidak bekerja. Petangnya sampai pagi mestinya dia pakai istirahat, dia bekerja. Nah, itu kebanyakan dibolak-balik. Makanya banyak hal, banyak orang yang salah jalan. Sebenarnya kalau kita ngikutin beberapa hadis, beberapa ajaran baginda Nabi Muhammad SAW, insya Allah. Makanya ada bahasa nikmat pada waktunya, Pak Haji. Nikmat pada waktunya. Nah, seperti itu. Kadang-kadang satu pelajaran yang pernah saya dapat, Pak Haji, ya. Saya ini orang ya dibilang, kalau saya bilang orang miskin, saya takut kualat. Ya, alhamdulillah. Kaya miskin itu relatif. Fadol. Alhamdulillah ketika saya putus selalu ada. Tapi keinginan saya ini terlalu tinggi. Ingin berbagi tapi saya nggak punya harta. Nah, seperti itu. Cuman hanya saja dari situlah keinginan saya ingin berbagi. Walaupun harta saya cukup, saya memisahkan atau mengkhususkan suatu waktu untuk saya bekerja ekstra. Karena apa? Saya punya salah satu misi, ingin membahagiakan membahagiakan para habaib. Kedua, saya ingin membahagiakan saudara semuslim saya. Ketika saya dimintai pertolongan, pantang bagi saya untuk berkata tidak, walaupun saya tidak punya harta. Saya berusaha dulu. Berusaha dulu. Karena apa? Saya pernah posisi di bawah, Pak Haji. Sampai maaf, mungkin ini rokok ini terlalu panjang, Pak Haji, ya. Demi Allah, mungkin setengah rokok ini saya mungut. Ada masa-masa sulit lah. Ya, setengah rokok ini saya pernah mungut 2 batang di jalan raya. Itu mungkin sekitar kejadian 2016, ya sekitar 6 tahun yang lalu lah, Pak Haji. Saya pernah merasakan seperti itu. Makanya ketika waktu itu saya meminta pertolongan seseorang, alhamdulillah. Kenapa saya bilang alhamdulillah? Alhamdulillah tidak ada satupun orang yang menolong saya. Walaupun bahkan ongkos saya pulang dari Cimahi ke Batu Jajar itu tidak ada, wajib. Ya itulah.
Jadi Habib pernah mengalami masa-masa sulit ya. Betul. Tadi masalah ilmu sudah cukup sebenarnya. Al-Quran hadis itu bisa menjawab tantangan zaman. Cuman kalau saya amati ada orang yang ilmunya banyak, kadang-kadang dia kurang diamalkan. Tapi ada sebagian lain ya kadang-kadang bekerjanya tanpa ilmu gitu kan, jadi hasil tidak optimal. Sedangkan Nabi sendiri ada hadis man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Mungkin kalau seandainya jika ingin menguasai dunia harus pakai ilmu kan, berarti kita harus mengejar keilmuan ya gitu kan. Saat ini para muslim itu sudah menerapkan itu belum saat ini? Saya untuk lebih dalam lagi belum berani mengoreksi ya. Karena keilmuan saya juga masih dibilang standar Pak Haji ya. Cuman yang dari spesifikasi yang saya lihat dari beberapa majelis ya, tapi saya tidak menyampaikan ya. Mungkin apabila ada yang tersinggung nggak apa-apa, langsung ke saya Pak Haji ya. Karena saya insya Allah kalau itu benar-benar, kalau itu salah-salah, itu prinsip saya. Kebanyakan di beberapa pondok, di beberapa majelis ya, Masya Allah orang berilmu ya. Tapi hanya saja maaf ya, ketika menyebarkan syiar ilmu itu dibagi tiga. Nah, ini di luar bab hadis ya, di luar bab ilmu logika kalau saya, karena itu yang saya dapat di lapangan. Kenapa saya bagi tiga? Satu, kadang-kadang mensiarkan ilmu itu karena satu persahabatan, karena dia saling kenal. Kedua, mungkin karena ya lingkupnya. Nah, yang ketiga ini lebih parah. Kalau amplopnya lebih tinggi, ilmunya pun tersebar. Gitu. Kalau amplopnya kecil, ilmunya 5 menit pun di atas panggung pun selesai Pak Haji. Kadang-kadang yang ilmu yang wajib disampaikan tadinya mungkin 1 ataupun 2 bab, ya mungkin karena sokongannya kurang, ya menyesuaikan kalau bahasa militer gitu Pak Haji gitu. Tapi insya Allah mudah-mudahan ya, yang jadi harapan saya punya beberapa anak angkat, adik angkat juga ya, yang insya Allah yang sekarang ini masih dalam pondok pesantren di daerah Jawa Timur. Beliau adalah orang-orang di wilayah sekitar sini. Saya selalu mengingatkan, jangan pernah tinggalkan hak. Dalam arti apa? Hak kamu ketika belajar ke majelis, niatmu apa? Untuk mensiarkan ilmu. Tapi kebanyakan orang ketika belajar ilmu sampai ke pondok, ketika dia sudah selesai dan pulang kepada rumahnya ya, lupa akan hal tujuan awal. Ya, kenapa? Mungkin setiap santri yang pulang di pondok masing-masing, mungkin setahun 2 tahun masih bisa lah mensiarkan semua ilmunya ya. Ketika sudah kesininya kebanyakan Pak Haji tergoyahkan oleh hal bab dunia. Nah, itu yang saya sayangkan. Yang mudah-mudahan orang-orang yang insya Allah yang saya sudah pernah ijazahkan, baik itu ijazah beberapa seperti ijazah Shalawat Jibril ataupun istighfar Rasulullah, itu tanda-tanda menguatkan iman, karena itulah dasar hidup ya. Insya Allah, makanya saya sangat-sangat berharap pada pemimpin-pemimpin muda yang masih di pondok sekarang, yang mungkin tahun ini ataupun tahun depan sudah selesai di pondok itu, sesuai harapan saya. Karena tugas dan impian saya itu ya, ingin menyatukan semua umat muslim, terutama wilayah Jawa Barat ya. Ya. Karena kalau lingkup dunia itu ada Imam Mahdi, tak berani takut kualat ya. Nah, Jawa Barat. Insya Allah
insya Allah. Karena banyak hal yang harus saya perbaiki. Walaupun saya bukan alim ulama, ya bisa dibilang saya orang rock and roll lah pasti dalam syiar. Hanya saja insya Allah bisa mewarnai lah. Bisa mewarnai, tapi tugasnya tetap pada tujuan awal. Ya. Kalau insya Allah sudah disatukan semua umat, ya, itu akan kembali seperti sifat-sifat pada zaman Rasulullah. Mudah-mudahan, ya kata Habib Sepuh waktu itu, ente termasuk orang yang nekat ya Habib, katanya ke saya. Tidak, bagi saya langsung menjawab ke beliau, Habib, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Karena ketika saya menyatukan Ahlul Bait ya baginda Nabi Muhammad SAW, insya Allah ada satu ridho dari kakek dari Nabi Muhammad SAW untuk menyatukan para habaib. Insya Allah ketika saya menyatukan para habaib yang berwarna-warni bentuknya, berwarna-warni suaranya, insya Allah itu tanda untuk mampu saya menyatukan semua Muslim yang ada di tanah air Indonesia ini. Ini impian saya. Mudah-mudahan sebelum saya dipanggil sama Allah, ya, karena namanya wafat kita tidak tahu, tapi mudah-mudahan tujuan awal ini mampu membawa dampak yang positif. Karena sebaik-baiknya pohon ketika akarnya subur, insya Allah buah dan daunnya juga baik. Kalau akarnya sudah busuk, bagaimana dengan buah dan daunnya? Nggak berbuah. Nah, seperti itu Pak Haji. Mudah-mudahan ini impian terbesar saya. Alhamdulillah saya juga meminta izin, meminta masukan kepada para buya, para ajengan, ya sesepuh senior-senior saya, baik itu Habib Sepuh, ya. Saya bukan orang baik, tapi saya punya tujuan yang baik. Ketika saya ingin mengumpulkan mutiara-mutiara ini, insya Allah ketika cahayanya sudah terkumpul, yang lain pun akan bersilau, dan disitulah cintanya Nabi Muhammad SAW akan masuk sama kita, insya Allah. Zaman Nabi itu kan kalau ada masalah pasti turunlah ayat melalui malaikat Jibril ya. Selalu makanya setiap ayat itu ada asbabun nuzulnya, ada masalah kan. Itu sama dengan juga kritikan yang ngasih mengarahkan lah. Tadi pembicaraan saya ini sebenarnya sebuah kritik otokritik di internal Muslim gitu kan. Sebenarnya kita itu pembahasan tentang kritik. Apakah dibenarkan kalau di Islam itu kalau seandainya mungkin ada hal-hal yang ya kurang berkenan, kita meluruskan dengan mengkritik karena saat ini kan wahyu sudah tidak turun lagi gitu kan. Kalau zaman Nabi yang ada masalah turunlah ayat itu untuk meluruskan. Saat ini kalau kan gini, kalau yang kritik dari eksternal itu pasti jadi masalah. Jadi mungkin yang bagus adalah otokritik, kritik dari internal. Saya termasuk mengkritik sebenarnya. Pertanyaan saya itu pertanyaan mengkritik, kritik internal itu dibenarkan nggak di Islam? Mengkritik sesuatu yang tidak benar itu wajib. Karena pelajaran yang mungkin beberapa bulan yang lalu sebelum Ramadan, saya pernah menemui salah satu seorang ulama yang pernah saya tegur. Di atas panggung itu ya mungkin menyampaikan beberapa hadis. Dan ini pun hadis baru kali ini saya dengar Pak Haji. Hadis dhaif. Nah, ya, saya bukan ahli hadis, tapi kalau bab-bab yang pernah saya pelajari ini saya paham. Ada aura yang tidak benar dari ucapan beliau. Sampai saya nelpon abang saya di Lombok sana, nanyain, Bang, beliau Habib juga ya dari jalur Sayyidina. Karena beliau memang lulusan Hadramaut Yaman, paham gitu mas apa hadis. Tak tanya, tak ada Beb katanya. Ketika turun panggung tak tanya, Ustaz, itu hadis pengen tahu, boleh enggak riwayatnya mana? Beliau tuh langsung melotot sama anak tadi. Nggak yakin. Padahal itu justru bagian rasa sayang dan cinta saya kepada beliau, ya.
Jangan sampai satu kritikan, teguran yang tidak pada jalurnya itu di apa? Terus-terusan Sebenarnya hadis palsu. Sebenarnya kalau kita mengkritik karena kita sayang sebenarnya. Betul. Biar tidak terjerumus ke dalam apa? Kesesatan sebenarnya. Betul. Itu tapi karena kewajiban. tidak semua orang menerima kritik ya. Karena apa? Mungkin merasa punya ilmu yang lebih tinggi. Ya, maaf, mungkin Pak Haji pernah berangkat haji, ya kan? Saya belum berangkat haji. Ketika saya mengkritik Pak Haji, pernah nggak ke makam Rasulullah? Sedangkan saya enggak, kamu ngeritik saya sedangkan kamu belum pernah ke Mekah. Tumbuh rasa sombong. Tumbuh rasa sombong seperti itu. Sedangkan saya punya sedikit pelajaran bab tersebut. Enggak apa-apa, teguran ketika kita tidak menerima, kita sampaikan. Mau diterima atau enggak itu kewajiban kita. Betul. Permasalahannya di mana, Pak Haji? Kalau misalkan dia benar-benar peduli sama kita, ada satu hadis menyatakan kalau kita cinta sama dia ketika dia berbuat kesalahan, jangan umbar keburukan dia di tempat umum. Panggillah si fulan bin fulan ini ke tempat yang sepi, sampaikan, oh Ustaz begini, kayak yang tadi ada hadis palsu. Saya tidak di atas panggung, saya tunggu beliau turun dulu, saya panggil di belakang panggung, saya sampaikan, Ustaz hadisnya dari mana? Beliau tuh langsung melihat sama anak Haji, ya kaget tuh, kaget gitu kan. Kalau benar itu sahih dari mana? Saya lihat kan WA kakak saya ini, ya lulusan Darul Mutiaman. Nah, tidak ada ya HP, itu bahasa di situ. Langsung beliau tutup pintu, langsung hilap katanya. Nah, ketika kalau dia jujur, kalau dia berbohong, tak naikkan Pak Haji. Ya, hilaf. Dia ngaku hilaf. Disitulah ya sudah, kalau sudah itu seperti itu. Akhirnya tadinya saya mesti naik panggung untuk meluruskan, hanya saja di situ ada beberapa ustadz yang giliran, jadi waktunya sangat mepet karena waktu itu 1:30 malam gitu Pak Haji. Saya ya sudahlah, makanya saya sampaikan pada fulan bin fulan ini jangan diulangi lagi. Berarti kita mengkritik juga ada adabnya, jangan Betul. sampai mempermalukan. Betul, gitu, karena ketika kita menegur seseorang lalu mempermalukan atau membicarakan di tempat umum, itu adalah niat baik malah tidak jadi baik. Betul, karena itu yang dibenci oleh Rasulullah. Itu sifat yang paling dibenci Rasulullah. Tapi ketika kita punya saudara ataupun siapapun itu, ketika kita tahu dia salah, dari salah satu hadis yang pernah saya baca, panggil fulan bin fulan, ajak ke tempat yang mungkin rada sepi. Hanya berdua lah ya. Betul. Ya. Kalau bisa ada saksi. Nah, minimal bertiga, ada saksi, sampaikan. Oh begini. Itu insya Allah lebih baik, karena hukumnya ketika mempermalukan seseorang sama saja membuka aib sendiri, Pak Haji. Gitu. Mengkritik pun betul, ada adabnya. Gitu. Oke Habib, coba kita terakhir statement atau komentar dari Habib tentang podcast ini atau tentang topik bahasan kita yang tadi kita bahas. Silakan. Alhamdulillah, masyukurillah. Di tempat ini ya banyak sekali kesempatan sebenarnya ya, yang dimana mungkin banyak hal yang mestinya saya bongkar di sini karena waktunya dikasih sama Pak Haji 1 kali 5 menit judulnya ya. Mudah-mudahan di lain waktu Pak Haji memberikan kesempatan, tidak harus saya, tapi kepada beberapa orang yang insya Allah satu ya, orang yang amanah, tidak melebih-lebihkan ucapan, tidak melebih-lebihkan sesuatu, bisa hadir di sini ya, untuk menyampaikan inspirasi serta berbagi wawasan dalam ilmu dakwah ya. Insya Allah kesempatan ini luar biasa buat saya ya, dengan pertanyaan yang cukup membengkokkan Pak Haji ya. Dia harus saya benar-benar harus paham pemasukan dari beliau, makanya mungkin apabila
ada jawaban-jawaban ataupun yang nanti ada yang merasa tersinggung, tidak apa-apa, bisa japri ke saya Habib Hasan Al-Hassani, kelahiran Lombok, tinggal di Batu Jajar, ya. Insya Allah sambil sharing, mungkin ada kekurangan bisa disampaikan, ya. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya podcast ini, terutama Pak Haji atau Kang Ebot ini, jangan hanya sekedar di lingkup YouTube, pengennya ada di TikTok, ya, terus di Instagram udah ada Pak Haji? Oh belum. Ya mudah-mudahan di Instagram. TikTok nggak ada, Instagram kita hanya di YouTube. Oh di YouTube saja. Ya mudah-mudahan di Facebook juga ada. Itu harapan saya. Karena media sosial zaman sekarang itu bukan tidak, tapi jarang, ya, membuka respon hal-hal podcast seperti ini, ya. Karena kebanyakan hiburan, ya, tempat-tempat yang tidak mungkin tidak bermanfaat lah Pak Haji, tidak layak, betul. Apalagi yang maaf ya, joget-joget, aduh. Nah itu yang meresahkan Pak Haji. Ya mudah-mudahan dengan adanya podcast ini, ya, insya Allah kedepannya makin berkembang, terutama Pak Haji, ya, Kang Ebot diberikan kesehatan selalu, diberikan umur panjang yang berkah, bukan umur panjang aja. Ya umur panjang banyak yang umur panjang tapi nggak berkah Pak Haji. Umur panjang yang berkah, bermanfaat untuk semua. Karena sebaik-baiknya hidup, kata Uwais Al-Qarni, berbuatlah kebaikan tanpa harus dilihat orang lain. Itulah motonya Habib Hasan Al-Hassani, ya. Setiap kebaikan insya Allah akan dibalas 1000 kebaikan. Jangan pernah lelah untuk berbuat baik, karena setiap kebaikan akan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja Pak Haji. Terima kasih bincang-bincangnya Bibya. Siap, mudah-mudahan berkembang selalu. Amin, amin, amin. Podcast Kang Ebot. Sobat Kongres, demikianlah bincang-bincang kita dengan Habib Hasan Al-Hassani. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.